Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji tentang orientasi dan lingkup kerja, bimbingan dan konseling. Orientasi dan lingkup kerja di sini maksudnya sejauh mana kajian dalam bimbingan konseling itu bekerja, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Orientasi yang pertama adalah orientasi perorangan. Maksudnya bimbingan konseling diselenggarakan untuk memberikan layanan dan arahan serta peningkatan perwujudan diri konseli sebagai pusat layanan. Secara khusus, maksud dari orientasi perorangan di sini bidikannya seorang konseli itu sanggup mengalami peningkatan akibat arahan dari proses bimbingan dan konseling di sekolahnya, baik dari sisi perkembangan ataupun capaian hasil pendidikannya. Hal ini ada hubungannya dengan berbagai layanan yang ada dalam bimbingan konseling, misalkan pribadi, sosial, belajar, dan karir tersebut. Orientasi yang kedua, setiap konseli harus diterima sebagai individu dan harus ditangani secara individual. Maksudnya di sini konseli yang datang pada guru BK atau konselor dianggap bukan orang yang bermasalah, tetapi seseorang yang sedang dalam masalah, dan kita sebagai guru BK atau konselor membantu menyelesaikan permasalahan konseli tersebut. Orientasi yang selanjutnya, setelah seorang guru BK atau konselor itu mampu menerima konseli dengan keadaan dan permasalahan yang dialami, konselor memiliki keterampilan konseling. Dalam hal ini dia mampu memahami minat, perasaan, dan masalah yang dialami oleh konseli, sehingga memudahkan dia untuk masuk ke dalam dunia konseli dalam membantu menyelesaikan permasalahannya. Orientasi yang kedua adalah orientasi perkembangan. Yang pertama, penekanan kepada pentingnya peranan perkembangan yang terjadi, yang hendaknya terjadi pada diri individu. Maksudnya di sini dalam proses bimbingan atau konseling, seorang guru BK atau konselor berorientasi pada perkembangan yang terjadi pada konselinya. Perkembangan dari sisi belajarnya, perkembangan dari sisi pemecahan permasalahan yang dialami oleh konseli. Poin yang selanjutnya, bimbingan konseling memusatkan perhatian pada keseluruhan proses perkembangan. Perkembangan yang terjadi pada konseli dalam proses bimbingan atau konseling, seorang guru BK tetap mendampingi pelaksanaan bimbingan dan konseling di lapangan sebagai usaha tindak lanjut. Tindak lanjut di sini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana terlaksananya hasil dari
bimbingan dan konseling antara konseli dan konselor di sekolah. Orientasi yang ketiga adalah orientasi permasalahan. Maksudnya di sini masalah yang terjadi pada konseli itu nanti dibuat seperti apa. Bisa jadi dicegah maksudnya nggak terjadi lagi pada konseli atau konseli yang lain. Yang tahu dientaskan masalah tersebut dientaskan pada diri konseli yang bermasalah. Begitu juga pada pemahaman dan pemeliharaan. Selanjutnya kita pada kajian ruang lingkup layanan, bimbingan, dan konseling. Yang pertama, layanan BK di sekolah. Maksudnya gimana? Dalam sekolah itu pelaksanaan bimbingan konseling seperti apa? Pelaksanaannya itu berkorelasi dengan stakeholder yang lain, misalkan bidang kurikulum, bidang administrasi, dan bidang kesiswaan. Guru kelas juga berperan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Guru BK tidak berjalan sendiri di sekolahnya. Entah itu dalam melakukan analisis kebutuhan, instrumentasi, pelaksanaan program, dan yang lain-lain. Selanjutnya, tanggung jawab konselor atau guru BK di sekolah itu seperti apa? Ada banyak jenis, maksudnya seperti ini, tanggung jawab dalam arti kepada siswa terhadap masalah yang dialami, kepada orang tua, kepada sejawat, dalam artian itu antar guru BK, antar guru stakeholder yang ada di sekolah juga. Terus tanggung jawab sekolah dan masyarakat, tanggung jawab diri sendiri selaku guru BK, dan tanggung jawab pada profesi juga. Hal ini pada poin yang kelima dan keenam ini tanggung jawab pada kode etik dan profesi sebagai seorang guru BK atau konselor itu seperti apa. Dalam setiap tindakan, dalam mengambil sebuah keputusan dalam proses bimbingan dan konseling, haluan yang dipakai ya poin yang kelima enam tersebut, termasuk pada kode etik seorang guru BK atau konselor di sekolah. Untuk layanan BK yang selanjutnya, pelayanan BK di luar sekolah. Di sini ada 2 kajian, yaitu BK dengan keluarga dan BK dalam lingkungan yang lebih luas. Dalam konseling keluarga di sini wujudnya bisa home visit. Home visit itu kunjungan seorang guru BK terkait permasalahan konseli dalam lingkup keluarganya, melibatkan asesmen dari orang tuanya, mencari data masalah tersebut dalam lingkup rumah tangganya. Terus yang kedua, dalam layanan informasi karir, wujud pelaksanaan bimbingan itu berkorelasi misalkan dengan perusahaan ini, industri ini, kantor, dan lembaga lain. Juga dalam pelaksanaan bimbingan atau konseling pada misalkan anak berkebutuhan khusus, inklusi, terus tunarungu, tunadaksa, itu dalam perlakuannya seorang guru BK hanya sebatas melakukan asesmen atau perlakuan pada yang ringan saja. Selanjutnya dialih tangan kasuskan. Alih tangan kasus di sini bisa melihat kategori kebutuhan khusus yang dialami.
Kalau ringan bisa dihandle sendiri oleh guru BK-nya. Kalau kategori sedang atau berat itu bisa ke psikolog, psikiater, atau ke rumah sakit, misalkan pada klinik tumbuh kembang anak atau klinik kejiwaan di rumah sakit sudah yang ada atau yang melayani layanan tersebut. Biasanya ada dokter kejiwaannya, spesialis atau spesialis yang lain. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat buat semuanya, khususnya bagi yang baca dan melaksanakan. Demikian tadi kajian tentang orientasi dan lingkup kerja, bimbingan, dan konseling. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, karena akan menambah semangat kita untuk semakin berkarya dan membuat konten-konten yang tentunya tentang bimbingan dan konseling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.